Halo everyone, kali ini kita akan ngebahas lagi Log Horizon, tapi yang season 2 lanjutannya yang kemarin. Jadi kalau yang belum nonton video yang kemarin, gue rekomendasiin nonton dulu deh, karena ceritanya nyambung. So langsung aja without further ado, kita mulai ceritanya. Setelah Ketua Planheden datang ke Akiba di season 1 kemarin, KMP berniat untuk membeli seluruh fasilitas di kota Akiba, katedral, gedung perdagangan, dan lain-lain. Takut dibeli duluan sama pihak musuh dari kota lain. Nah, tapi biayanya untuk maintenance-nya juga nggak murah. So, seluruh pihak KMP jadi kewalahan di sini untuk membiayai seluruh fasilitas kota tersebut. Dan Shiroe berinisiatif untuk pergi menemui anggota klan Kuni. Dapat info dari Regan, si penyihir kelas dunia itu. Jadi klan Kuni ini pada dasarnya adalah sistem game ini. Jadi yang summon monster di field, yang punya uang di game, yang ngasih quest, dungeon, raid, segala macam. Nah, di sini diwujudkan dalam bentuk NPC, yaitu klan Kuni ini. Karena KMP lagi krisis finansial, Shiroe bermaksud untuk minta klan Kuni ini jadi investor mereka. Jadi dia bilang dia dapat info dari Regan kalau klan Kuni ini menyimpan emasnya di suatu tempat di bawah tanah. Dan dia bilang dia udah tahu lokasinya gitu. Nah, si klan Kuni ini malah bilang berarti KMP mau ngejarah emas kita gitu. Ya kalau udah tahu silakan aja dijarah, bawa pasukan yang banyak, dia bilang. Jadi malah mempersilahkan KMP buat ngejarah emas itu. Nah, ini diartikan Shiroe malah jadi quest. Dan Shiroe langsung nyari peserta buat quest ini, tapi dia nggak mau kalau KMP ikut campur, takutnya ada mata-mata dari guild kota sebelah, Planheden. So dia ditemani Naotsugu sama Regan pergi ke Susukino, kota tempat si Demikas kemarin. Karena guild Silver Sword yang walkout dari KMP dulu juga pindah ke sana, ke Susukino. Mereka ngumpulin 24 orang untuk memulai raidnya. William, si ketua guild Silver Sword, dan Demikas juga masuk di dalamnya. Dan ternyata emang raid ini nggak selancar yang dibayangkan. Berminggu-minggu berlalu dan berkali-kali juga mereka udah kalah. Sementara di Akiba, Katsuki merasa kalau dirinya kurang berguna, jadi nggak diajak raid sama Shiroe. Dia disuruh untuk tetap stay di Akiba untuk melindungi Putri Lenesia, dan itu mematahkan kepercayaan dirinya. Dia jadi tertekan gitu, jadi sering muram. Dan di saat yang sama, sebuah zirah pelindung kota dicuri oleh seorang NPC yang benci banget sama para player-player. Nah, zirah pelindung kota ini adalah sebuah armor kosong yang diisi magic, yang dibuat game untuk menghukum para player-player yang melanggar aturan seperti PK ke player lain di daerah yang nggak diperbolehkan PK dan sebagainya. Jadi of course armor ini kekuatannya jauh melebihi para player. Dan di sini Konji dari klan Kuni tadi datang ke Putri Lenesia di Akiba. Dia minta maaf dan ngomong kalau seseorang telah mencuri salah satu zirah pelindung ini. Dan ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya orang dalam dari klan Kuni sebagai sistem di game. Jadi secara tidak langsung dia ngomong kalau ada pengkhianat di dalam klan Kuni. Dia juga ngasih info kalau sebenarnya bisa aja ini sistem dimatiin. Tapi pelindung kota juga bakalan mati dan proses cooldown untuk restart lagi butuh waktu puluhan tahun katanya. Nah, NPC yang udah nyuri zirah tersebut dia pakai buat PK-in player-player di Akiba. Akatsuki di sini jadi ke-trigger. Dia harus jadi lebih kuat lagi katanya buat ngalahin NPC yang nyuri zirah ini. Dan dia juga dapat support dari circle-nya, teman-temannya yang sekarang, si Putri Lenesia, Mariel, dan lain-lain. Dia jadi sadar kalau ternyata Shiroe nyuruh dia buat stay di Akiba itu biar dia dapat teman-teman baru. Jadi nggak melulu sama Shiroe terus, terlalu bergantung gitu dia sama Shiroe. Misal Shiroe pergi, dia jadi nggak punya teman gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Di lain sisi, si Krusty yang masih perang sama Raja Goblin menghilang karena senjata milik asistennya. Dan ternyata setelah penelitian di Akiba, hal itu terjadi karena flavor text pada masing-masing item berubah menjadi nyata gitu. Jadi setiap equipment, terutama yang legendary, itu ada historinya. Misal gini, ini pedang dulu dipakai seorang jenderal untuk membunuh 1000 orang termasuk pembuatnya sendiri. Nah gitu, yang pakai pedang itu jadi haus darah beneran. Dan ternyata ini juga yang terjadi pada NPC yang nyuri armor pelindung kota tadi. Kebetulan
Dia pakai pedang yang historinya dulu yang punya pedang diracun sama anaknya sendiri. Dan di sini dia jadi membabi buta gitu, meluapkan kemarahannya. Balik lagi ke Akatsuki. Setelah dia berlatih keras dibantu oleh teman-temannya dari Guild DDD dan Brigade Angin Barat, dia ngelawan si NPC yang nyuri armor pelindung kota tadi. Dibantu Riz, orang strategis dari DDD, mereka bikin plan. Musuhnya pakai senjata yang punya efek kalau dia dikeroyok, HP-nya bakalan nambah secara drastis. Sedangkan nggak nambah pun HP-nya udah tebel banget. Jadi mereka kumpulin 24 orang yang terbagi menjadi 11 tim. Satu tim 2-3 orang, healer sama attacker, mereka sebar di seluruh kota. Terus mereka menggunakan kelemahan musuh yang membabi buta ngincer si Akatsuki. Jadi Akatsuki lari-lari aja dari satu tim ke tim lain. Nah di tim tersebut satu orang ngeluarin jurus buat hajar si NPC ini, satu orang nge-heal Akatsuki. Gitu aja terus dia muter-muter kota. Sampai HP si NPC udah tersisa 20% dan Akatsuki juga udah mentok. Tiba-tiba tanpa sadar Akatsuki ngeluarin jurus baru, jurus bayangan. Dia jadi banyak gitu dan dia juga dikasih pedang langka sama Tatara. Namanya Hagemushi yang punya efek bisa bikin pedang musuh tumpul pada setiap serangan yang dilancarkan. Nah pas banget sama status job assassin yang punya attack speed kenceng. Apalagi jurus barunya, jurus bayangan yang bikin dia bisa membuat serangannya berkali-kali lipat lebih cepat. Dan akhirnya senjata si NPC ini bisa dipatahkan. Nah, jadi udah tinggal armornya. Di sini Henrita dari Gulan Sabit sama Putri Lenesia minta bantuan ke klan Kuni buat matiin sistem pelindung kota. Klan Kuni bilang kalau dimatiin bakalan chaos gitu, monster-monster bisa masuk dan player-player juga bisa berantem satu sama lain di dalam kota. Terus si Henrita ngomong gak usah khawatir gitu, lagian KMP juga yang ngusulin ini, jadi KMP juga bakalan tanggung jawab gitu. Lalu sistem pelindung kota dimatiin dan armor yang dipakai NPC itu jadi langsung gak berfungsi. Sementara di lain sisi, Shiroe masih bersusah payah ngalahin boss raid yang hampir mustahil dikalahkan. Kali ini dia ngelawan 3 boss raid sekaligus dalam satu tempat. Dan untuk pertama kalinya karakternya Shiroe ini mati. Sesaat setelah mati, dia seperti kembali ke dunia tempat asalnya sebelum akhirnya respawn lagi. Setelah respawn, mereka udah putus asa. Dan si William, ketua Guild Silver Sword, ngomong ke teman-temannya. Dia bilang jujur kalau di dunia nyata dia emang gak populer sama sekali. Dan dunia yang dia punya cuma Elder Tale ini. So dia mulai raid, ketemu sama player-player yang macem-macem gitu, yang all out, yang main-main doang, yang pinter, yang sembrono, datang pergi lagi. Jadi dia udah benar-benar berpengalaman. Terus dia bilang kalau ini gagal terus pulang, terus mereka mau ngapain gitu. Orang bisanya cuma ini doang. Nah orasinya itu bikin seluruh tim jadi semangat lagi. Shiroe juga setelah ngerasain mati untuk pertama kalinya, dia ngomong jujur ke timnya tentang tujuan sebenarnya dia ngajakin raid ini. Habis itu semua player yang ikut raid jadi ngerasa lebih dekat gitu satu sama lain. Dan setelah meeting, bikin rencana matang-matang, tiba-tiba si Demikas ini ngebawa Shiroe ke tempat Kinju. Jadi dia udah nunggu di tempat boss raid level terakhir. Di sini Shiroe ngomong alasan dia butuh duit banyak. Dia menegaskan kalau KMP itu bukan untuk mencari kekayaan. Dia pengen beli semua properti di game dan hak kepemilikannya diberikan lagi ke klan Kuni selaku sistem di game untuk menghindari penyalahgunaan. Dan dia pikir sistem ini nggak fair gitu, karena cuma para player aja yang bisa beli sedangkan NPC nggak. Dan si William di luar dan yang lainnya akhirnya juga bisa menang. Mereka dapat item-item legendary yang salah satunya adalah Moon Blossom Talisman yang mempunyai efek mengurangi experience yang hilang kalau karakternya mati. Nah, item itu dia berikan kepada Shiroe. Sementara di Minami, Blandhaden, Nureha, ternyata dia bukan orang yang berkuasa di Minami. Di balik itu jadi gini, di party dulu anggotanya ada 24 orang. Nah, founding fathernya itu si Kanami. Terus udah gitu, udah bosen, mereka pecah balik ke dunianya masing-masing.
Dari 24 orang tadi cuma ada 8 orang yang sampai sekarang aktif dan mereka pecah. Jadi 5 orang di Akiba dipimpin sama Shiroe, 3 orang di Minami, Kazuhiko, KR, sama pemimpinnya Indiges. Nah, Indiges inilah orang yang ada di belakang Plan Hidden. Kazuhiko dan KR di sini bermaksud untuk memperbaiki Plan Hidden dari dalam. Udah gitu mereka mendapatkan info kalau Kanami tadi founding fathernya Tea Party ternyata juga ada di dalam game, tapi di server Cina dan lagi OTW ke Jepang. Balik ke Shiroe. Setelah berhasil meyakinkan si Konji, Shiroe balik ke Akiba. Dia nyuruh si Toya, Minori, dan yang lainnya untuk menjalankan quest buat ngedapetin item untuk membuat tas sihir. So, dengan senang hati mereka jalan ke tempat quest yang dituju, yaitu Pegunungan Redstone. Shiroe juga minta tolong Nyanta untuk diam-diam mengawasi perjalanan mereka dari kejauhan. Di tengah jalan, Toya, Minori, dan lain-lain bertemu dengan Roe 2, seorang summoner, dan Ksatria Odyssey. Ksatria Odyssey ini adalah para player yang keluar dari kota. Mereka nyari jalan pulang ke dunia nyata. Jadi mereka hidupnya nomaden. Mereka bawa kuil katedral portabelnya sendiri, jadi bisa dibawa-bawa. Dan kalau mati mereka langsung respawn di situ. Esoknya Wyvern menginvasi kota tempat Toya dan lain-lain tadi menginap. Para Ksatria Odyssey tadi juga langsung bergegas. Tapi ternyata mereka ngelawan monster cuma mau bunuh diri aja. Karena setelah karakternya mati, mereka seperti bermimpi kembali ke dunia asalnya gitu dan bertemu dengan keluarga, saking kangennya mereka. Dan di kasus ini Toya ketemu sama orang yang di dunia nyata udah mau nikah dalam waktu dekat dan mau stop mainin game Elder Tale ini, tapi malah terperangkap di game ini. Jadi dia di dunia Elder Tale ini dia nggak ada senang-senangnya. Toya meyakinkan mereka kalau di dunia manapun sama aja, kalau ente nggak happy ya nggak happy. Tapi sayang mereka udah kekeh sama pendiriannya. Kewalahan ngelawan Wyvern, mereka dibantu Roe 2 dan semua monster Wyvern langsung dapat dikalahkan dengan mudah. Udah selesai, Toya, Minori, dan kawan-kawan tadi juga udah ngedapetin item yang mereka perlukan dari Wyvern tersebut. Mereka pamit mau pulang. Roe 2 tadi juga mau ngelanjutin perjalanan, katanya dia nitip surat ke Shiroe. Dan Nyanta juga ketemu dengan Kazuhiko di sini. Dia belum paham dengan apa yang dilakukan Kazuhiko di Plan Hidden. Nyampe di Akiba, Minori ngasih surat itu ke Shiroe. Dan isinya ternyata Roe 2 itu adalah karakter keduanya si Shiroe, jadi tuyulnya. Biasanya kalau MMORPG kan pakai karakter utama, terus dia bikin karakter kedua gitu buat support karakter utamanya. Nah, jadi Roe 2 itu nggak ada yang mainin, tapi bisa hidup gitu karakter doang. Nah, karakter-karakter yang nggak dimainin ini menamakan diri mereka navigator. Jadi setelah karakter mati, dia bakalan kayak mimpi gitu pulang ke dunia asal mereka. Nah, setelah itu dia singgah dulu di bulan buat setor ingatan mereka di dunia sebagai ganti untuk respawn lagi di katedral. Nah, ingatan yang mereka setor inilah yang untuk menghidupkan karakter-karakter yang AFK tadi. Para navigator ini dibagi menjadi dua, yaitu pengamat sama pemanen. Roe 2 karakter keduanya Shiroe tadi adalah seorang pengamat. Dan pemanen itu biasanya berwujud monster. Tugasnya mereka ini adalah untuk mengambil MP sebanyak-banyaknya dari NPC maupun dari para player. Nah, sampai di sini muncullah asumsi Shiroe, berarti kalau dia bisa melakukan kontak dengan seseorang yang ada di bulan, dia bakalan dapat petunjuk untuk bisa pulang ke dunia asalnya gitu. So, dia langsung minta tolong KMB sama Regan untuk membuat alat yang dipakai buat komunikasi ke bulan. Dan mereka membutuhkan antena yang gede gitu, dan Regan bilang ada sinyal di bekas stasiun TV di Shibuya. Nah, pas mereka mau ke Shibuya, ada invasi dari monster yang sarangnya ada di Shibuya. Pas banget timingnya. Jadi Shiroe berpikir bahwa memang ada pihak ketiga yang menghalangi rencana mereka. Dan itu berarti mereka berada di jalur yang tepat. Paginya karena keterbatasan waktu, mereka langsung membuat tim seadanya untuk melakukan raid. Sampai di sana mereka dihadapkan dengan dua pilihan.
Mereka ngebunuh boss raid-nya, melindungi kota, tapi antenanya bakalan hancur, dan satu-satunya jalan yang terpikirkan untuk bisa pulang adalah dengan antena itu. Atau mereka ngebiarin dulu dan atur ulang rencana, dan itu membutuhkan waktu. Para NPC di kota juga udah pada sekarat karena kemampuan si monster ini yang bisa menyerap MP dari seluruh warga kota. Shiroi jadi ragu-ragu dan timnya terpecah belah di sini. Saat mereka hampir kalah, mereka memutuskan untuk mundur dulu. Nah, di sini Toya, Minori, dan kawan-kawan bilang ke Shiroi kalau antenanya mau dihancurin nggak apa-apa. Bener, mereka pada pengen pulang juga, tapi di sini mereka juga enjoy, banyak temennya gitu, mereka juga belajar banyak. Jadi di sini dulu agak lama nggak apa-apa kata mereka. Terus Shiroi dapat ide untuk nyelamatin keduanya, jadi dipancing dulu si boss raid-nya menjauhi antena itu biar kalau mereka perang nggak kena antenanya dan mereka bisa leluasa mengeluarkan kemampuannya mereka. Setelah boss raid kalah, si Regan langsung pasang alat komunikasi ke antenanya dan dia langsung terhubung dengan Kanami yang kebetulan juga ada di gedung bekas stasiun TV di server Cina. Jadi mereka nggak connect ke bulan, mereka connectnya ke server Cina. Si Kanami bilang kalau dia sekarang udah punya anak gitu dan dia mau ngajak anaknya ini mainin game Elder Tale ini. Jadi dia minta tolong Shiroi dan Log Horizon untuk menghubungkan dunia Elder Tale ini sama dunia nyata gitu. Jadi bisa dijelajahi secara bebas gitu. Di sini Kanami juga bilang kalau Krusty ada di sini di server Cina. Nah, habis itu ceritanya bersambung ke season 3. Subscribe, jangan lupa ya kan, besok kalau lanjutannya udah rilis kita langsung bahas aja. So, segitu dulu dari gue, Wilan out, stay safe.